Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan ke video kedua kita. Baik, mata pelajaran kita nahwu. Baik, perhatikan dengan baik. Ini lanjutan dari video yang pertama. Baik, kita lanjutkan ke macam-macam isim yang dirofa, ya. Macam-macam isim yang dirofa. Baik. Kalau ada yang bawa buku bisa dilihat di bukunya halaman 38. Macam-macam isim yang dirofa itu ada 6. Saya ulangi, macam-macam isim yang dirofa itu ada 6. Apa aja? Ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, DKK, dan kawan-kawan, atau dalam istilah ini wa akhwat, atau saudara-saudara isim kana atau saudara-saudara kana, afwan. Kemudian yang keempat, khobar inna dan teman-temannya dan kawan-kawannya. Kemudian ada fa'il, ada naibul fa'il. Saya ulangi. Ada mubtada, ada khobar, ada isim kana dan teman-temannya, ada khobar inna, DKK, dan ada fa'il dan ada naibul fa'il. Ini ada 6, ya. 6 macam-macam isim yang dirofa. Baik. Nanti ini akan dibahas satu persatu. Jadi untuk diperjelasnya nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Di video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke mubtada, khobar, isim kana dan yang lainnya, kita alangkah baiknya kita tahu dulu tanda-tanda rofa pada isim. Jadi pada isim ini ada tanda-tanda untuk rofa. Ada berapakah itu? Baik. Tanda-tanda rofa pada isim itu ada 3. Ada dhammah, ada alif, ada waw. Ada dhammah, ada alif, ada waw. Jadi tanda-tanda rofa pada isim itu ada 3. Ada dhammah, ada alif, ada waw. Baik, diulang, diingat. Tanda-tanda rofa pada isim ada 3. Ada dhammah, ada alif, ada waw. Baik. Dhammah itu untuk apa aja, ya? Jadi di sini akan kita bahas detail. Untuk dhammah itu alamat atau tanda rofanya untuk isim apa, ya? Baik. Dhammah ini tanda rofa untuk isim mufrad, isim yang menunjukkan satu. Contoh, al-kitabu mufidun. Di sini tandanya al-kitabu mufidun. Tanwinnya dhammatain. Al-kitabu, bukan al-kitaba, bukan al-kitabi. Tapi tandanya untuk isim mufrad ini adalah dhammah, al-kitabu. Baik. Kemudian ada alif. Untuk dhammah itu tadi untuk isim mufrad. Kemudian kedua untuk jamak taksir. Contoh al-masajidu. Jamak taksir. Jamak taksir juga pakai dhammah. Ada yang ketiga jam'ul muannas salim, al-muslimatu. Ya, untuk dhammahnya tandanya untuk tanda isim pada jamak muannas salim itu dhammah. Baik, saya ulangi secara singkatnya. Untuk dhammah terdapat 3 isim yang tanda rofa pada isimnya itu dhammah. Apa aja? Isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak muannas salim. Baik, kita lanjutkan ke alif. Di alif itu tandanya hanya 1. Ingat, untuk alif hanya 1. Isim apa itu? Isim musanna. Jadi isim musanna tanda rofanya adalah alif. Contohnya al-qalam. Asalnya al-qalamu kalau 1 itu isim mufrad. Tapi kalau musanna maka tandanya alif. Al-qalamani. Ada alif di situ, itu tanda rofa untuk isim musanna. Baik. Yang ketiga untuk waw itu ada 2, ya. Ada 2. Ada jamak mudzakkar salim, ada asmaul khamsah. Jadi untuk tanda waw ini ada 2, ya, diingat. Ada jamak mudzakkar salim, ada asmaul khamsah. Untuk jamak mudzakkar salim misalnya contohnya al-muslimuna fil masjid. Al-muslimuna fil masjid. Al-muslimuna. Di situ ada waw. Kalau untuk asmaul khamsah contohnya Abu Bakar. Abu Bakar. Wawunya di situ Abu, ada wawunya, itu tandanya dia rofa. Itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita akan melanjutkan ke isim rofa yang pertama, yaitu isim mubtada atau mubtada, ya. Apa sih mubtada itu? Baik, di sini definisi mubtada, kita akan bahas macam-macam mubtada dan juga syarat mubtada.
Definisi mubtada secara singkat saja ya, biar kita cepat karena ini murojaah. Isim marfu, jadi isim rofa nih. Mubtada ini isim rofa yang terletak di awal jumlah. Mudah sekali untuk mengingat mubtada. Mubtada adalah isim yang terletak, isim rofa yang terletak di awal jumlah ya, awal kalimat itu ya. Itu isim rofa. Contoh misalnya al muslimu zakiyun. Sudah jelas. Al muslimu itu mubtada. Adapun macam-macam bentuk mubtada ya. Mubtada ini bentuknya macam-macam ya. Macamnya ada berapa macam-macam bentuk mubtada? Ada 2. Apa aja itu? Ada bentuk mubtada yang isim mu'rab, ada bentuk mubtada yang isim mabni. Nah, ini kembali kepada isim ya. Ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Mubtada juga seperti itu. Jadi macam-macam bentuk mubtadanya ada. Dia mubtadanya kok dia mu'rab ya. Ada yang mabni. Kenapa harus kita tahu itu? Karena akan membedakan antara harokat akhirnya. Ya. Mubtada, kok dia mubtada kan harusnya rofa. Tapi kok dia sukun misalnya atau dia fathah, kasroh, tidak rofa, tidak doma. Nah, mungkin itu termasuk macam-macam mubtada yang dari isim mabni. Contoh, ana fil masjid. Ana itu mubtada dan dia harusnya rofa, tapi nggak dibaca anu. Kenapa? Karena dia mabni, karena isim domir ya. Seperti itu contohnya. Jadi ini untuk membedakan. Saya ulangi, definisi mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal jumlah. Kemudian macam-macamnya ada 2, ada isim mabni dan ada isim mu'rab, untuk membedakan harokat akhir. Dan kita ingat mubtada adalah isim rafa. Syarat mubtada. Ternyata untuk membuat mubtada itu ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Mubtada hendaknya dibentuk dari isim ma'rifah. Masih ingat isim ma'rifah dan isim nakirah? Jadi kalau mubtada itu harus dari isim ma'rifah. Jadi kalau dibentuk dari isim bukan ma'rifah, dia bukan mubtada. Jadi harus dari isim ma'rifah. Kemarin kita sudah bahas dan antum mungkin sudah tahu apa saja sih isim ma'rifah tersebut ya. Kita lanjutkan. Jadi isim ma'rifah ya. Kita lanjutkan ke isim marfu yang kedua, yaitu khobar. Khobar. Baik, yang akan dibahas di sini ada 3 poin juga. Ada definisi, ada cara menyusun mubtada dan khobar, dan juga ada macam-macam khobar. Definisi khobar. Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Saya ulangi, definisi khobar adalah penyempurna mubtada. Makna mubtada itu disempurnakan oleh khobar. Jadi khobar sama mubtada ini sebenarnya kawan dekat dan tidak bisa dipisahkan. Ada khobar, ada mubtada, pasti ada khobar. Kalau ada khobar harus ada mubtadanya, gitu ya. Baik. Cara menyusunnya, bagaimana cara menyusun mubtada dan khobar? Mubtada dan khobar ini harus saling sama ya, harus saling bentuknya sama. Contoh misalnya mubtada harus sesuai dalam bentuk khobar ini harus sesuai dengan bentuk mubtada. Kalau mubtadanya misalnya dari bilangannya dia mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau dari bilangannya musanna, maka dia harus musanna. Kalau dari bilangannya jamak, dia harus ikutin jamak, begitu ya. Kalau dari jenisnya misalnya dia muzakkar dan muannas. Jadi kalau mubtadanya mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Itu ya, cara menyusun mubtada itu harus mengikuti 2 poin ini dari bilangan dan jenis. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau jamak harus jamak. Kalau dari jenisnya misalnya mubtadanya mubtadanya itu muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Kalau muannas harus muannas. Contoh misalnya al-muslimatun harus disitunya khobarnya harus alimatun. Jangan al-muslimatu alimun, tidak tepat gitu ya. Atau al-muslimatu alimatun, itu benar ya. Karena nanti itu ada pembahasan khusus. Yang macam-macam khobar. Macam-macam khobar itu ada 2 juga ya. Bukan ada 2. Untuk khobar ini sebenarnya kalau diinikan ada 3 ya. Tapi sebenarnya kalau dipisah lagi, dipecah itu ada 4 sebenarnya. Tapi sesuai di buku ada 3 ya. Ingat, macam-macam khobar itu ada 3. Pertama ada isim dhahir. Ya, isim dhahir. Contohnya Allahu alal arsh. Contoh isim dhahir itu yang di atas yang sudah kita bahas. Misalnya al-muslimun, al-muslimuna zakiyuna. Khobar di situ itu bentuknya isim dhahir, kelihatan jelas ya.
Adapun yang kedua ada syibul jumlah. Jadi khobar ini ada bentuknya syibul jumlah. Contoh, Allahu alal ars. Alal ars di situ syibul jumlah, tapi dia khobar. Iya, khobar karena ada Allah. Allah itu mubtada, alal ars itu khobarnya, ya. Jadi khobarnya bentuk syibul jumlah. Ada yang ketiga, dan ini terbagi dua sebenarnya. Yang ketiga ini ada khobar itu bentuknya jumlah. Jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebagaimana kita di awal, di video pertama ada macam-macam jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini maka khobar itu terbentuk dari situ, ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh, Allahu arduhu wasi'ah. Arduhu di situ khobar dan dia jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kalau yang fi'liyah gimana? Allahu istawa alal ars. Ya, contoh untuk khobar yang jumlah ismiyah fi'liyah, Allahu istawa alal ars. Istawa itu dia fi'il, tapi dia juga jumlah fi'liyah itu istawa alal ars, tapi di situ dia jadi khobar untuk Allah. Jadi kalau untuk yang jumlah ini sebenarnya dia butuh namanya dua jumlah, ya. Ada jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, insyaallah dilanjut di materi kita di video ketiga. Barakallahu fiik. Diulang-ulang boleh supaya dipahami. Barakallahu fiik.